Selamat siang Mbak Pramu. Siang. Sampai bertemu di pertemuan kedua, yaitu saya akan membawakan pembahasan tentang penerapan protokol kesehatan ketika mengadakan kegiatan. Karena apa? Karena di Kalimantan Lor ini banyak sekali pertemuan di masa pandemi ini. Tetapi banyak warga yang masih kurang paham tentang apa itu protokol kesehatan. Maka dari itu, saya di sini akan menyampaikan beberapa hal tentang penerapan protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan itu sendiri adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak atau dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19 ini. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain. Nah, jadi pengelola atau penyelenggara atau pelaku usaha wajib melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala. Jadi sebelum melakukan pertemuan harus melakukan disinfeksi tempat agar bersih. Penyelenggaraan event atau pertemuan. Penyelenggaraan event merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan orang-orang di suatu tempat, melakukan serangkaian aktivitas yang teratur, mengumpulkan untuk memperoleh suatu informasi atau menyaksikan suatu kejadian. Bagi pengelola atau penyelenggara pelaku usaha, memperhatikan informasi terkini setelah himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19. Jadi sebelum melakukan pertemuan yang mempunyai event itu harus mengerti tentang peraturan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, memastikan seluruh pekerja atau tim terlibat memahami tentang pencegahan penularan COVID-19. Yang ketiga, memasang media informasi. Jadi di tempat pertemuan misal kayak RW-nan, rapat RT-nan itu harus wajib ada informasi tentang COVID-19. Yang keempat, menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai. Biasanya terdapat di depan rumah itu tempat cuci tangan agar tamu-tamu harus wajib mencuci tangan. Yang kelima, menyediakan hand sanitizer di area pertemuan yang wajib. Yang berikutnya adalah hand sanitizer. Yang keenam, jika pertemuan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan memperoptimalkan sirkulasi udara. Jadi tidak boleh di tempat ruangan yang sangat lembab atau sangat bahasa Jawanya sumpek nanti itu. Nah, jadi prosesnya saat melakukan kegiatan yaitu tetapkan batas jumlah tamu. Jadi jumlah tamu yang ada di pertemuan tersebut tidak boleh lebih dari 10 atau yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi harus benar-benar tidak menimbulkan banyak kerumunan. Yang kedua, mengatur tata letak atau layout minimal 1 meter. Jadi jarak ini hingga 1 meter. Ketiga, sediakan ruang khusus di luar tempat pertemuan sebagai pos kesehatan atau tim kesehatan. Nah, selanjutnya yaitu ketibaan tamu pelaksana. Memastikan semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut dalam kondisi sehat. Yang paling penting itu Mbak, jadi jika ada tamu yang sudah terkena COVID atau tidak diperbolehkan untuk datang. Nah, ini ada juga aturan saat tamu meninggalkan tempat. Yang pertama adalah pengaturan jalur keluar bagi tamu atau peserta agar tidak terjadi kerumunan. Jadi saat pulang pun juga tidak boleh berkerumun atau berhimpit-himpitan Mbak. Jadi harus satu persatu pulangnya. Yang kedua, memastikan proses disinfeksi meja dan kursi. Setelah tamu pergi dan wajib harus dibersihkan tempat kursi dan mejanya agar terbebas dari virus corona. Memastikan untuk menggunakan sarung tangan dan masker saat melakukan pekerjaan. Melakukan pemantauan kesehatan tim panitia atau penyelenggara. Nah, jadi mungkin itu Mbak kesimpulannya agar kita paham saat melakukan kegiatan atau banyaknya aktivitas yang berkerumun di Kalimantan Lor ini, semisal ada pertemuan RW, pedukuhan atau sosialisasi lainnya PKK, itu harus diperhatikan, sangat-sangat diperhatikan dalam protokol kesehatan agar kita juga terhindar dari virus corona. Mudah-mudahan corona ini sudah hilang dan Indonesia sehat kembali Mbak. Cukup sekian sosialisasi tentang penerapan protokol kesehatan ketika mengadakan kegiatan ini. Saya sebagai KKN di Kalimantan Lor dari Universitas Negeri Yogyakarta mengucapkan undur diri. Bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Cukup sekian Mbak, selamat siang.
Terima kasih sekali.